Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam semangat buat kita semua, khususnya Sobat MY Production. Kali ini saya akan sharing terkait dengan bagaimana membangun super team yang saya bangun selama ini ya. Baik, langsung saja. Jangan lupa untuk subscribe sebelumnya, supaya saya bisa terus bersemangat untuk membuat video-video selanjutnya. Jadi, tim adalah kelompok yang usaha-usaha individualnya menghasilkan kinerja lebih tinggi daripada jumlah masukan individual. Tim bisa melakukan berbagai hal seperti membuat produk, memberikan jasa, menegosiasikan berbagai perjanjian, mengkoordinasikan proyek-proyek, memberikan nasihat, dan membuat keputusan. Kehadiran sebuah tim dalam suatu bentuk organisasi sangat penting dalam mendukung lancarnya sistem yang berjalan dan keberlangsungan kegiatan suatu organisasi. Ini adalah sumber dari Wikipedia. Saya akan sharing terkait bagaimana saya membangun super tim saya ya. Walaupun sebenarnya bukan tim dalam jumlah besar, tapi tim ini cukup untuk membuat usaha saya menjadi berkembang lebih baik. Jadi yang pertama ada saya sebagai owner, yaitu Yulham. Selanjutnya ada sekretaris, yaitu istri saya sendiri, Iza. Jadi antara owner dan sekretaris ini ada kerjasama untuk bisa menjalankan suatu bisnis supaya bisa berjalan sesuai dengan harapan. Biasanya saya itu merinci tugas-tugas antara saya dengan istri saya, dan istri saya kembali lagi sebagai pengingat ketika saya tidak menjalankan tugas saya. Nah, selanjutnya adalah finance. Nah, jadi finance ini yang berhubungan dengan hutang piutang maupun dengan perpajakan ya. Jadi itu yang mengurusin adalah saya. Nah, terus habis itu yang kedua ada divisi R&D, yaitu Research and Development, di mana tugas saya adalah memikirkan bagaimana pengembangan bisnis ini ke depan supaya bisa berkelanjutan. Jadi seperti itu. Nah, selanjutnya ada PIC, supplier dan logistik. Jadi itu dipegang oleh saya yang berkoordinasi langsung dengan supplier, dan saya di sini juga bertindak sebagai logistik ya teman-teman. Jadi ketika saya ambil barang di supplier, itu yang mengambil masih saya sendiri. Nah, selanjutnya ada kepala operasional toko. Jadi ini dipegang oleh istri saya. Tugasnya sebagai bagaimana memonitoring keberlanjutan dari usaha ini ketika toko dalam keadaan sepi, bagaimana cara memikir untuk bisa ramai kembali. Jadi seperti itu. Nah, selanjutnya ada kasir yang dipegang oleh istri saya sendiri lagi. Jadi ketika ada yang berhubungan dengan arus kas keluar dan masuk, itu istri saya yang mengurus. Nah, selanjutnya ada customer service dan admin. Kembali lagi istri saya yang mengurus di sini. Jadi customer service ini yang berhubungan dengan online ya, seperti Shopee, Tokopedia, Lazada maupun di TikTok Shop. Itu yang mengurusin istri saya. Termasuk juga mengurusi administrasi seperti print resi maupun pencatatan data barang keluar, itu yang mencatat istri saya sendiri. Nah, selanjutnya ada kepala gudang. Jadi kepala gudang ini dipegang oleh istri saya kembali. Jadi yang berhubungan dengan barang masuk, barang keluar, itu pencatatannya di gudang istri saya. Jadi ketika ada barang masuk, terus barang keluar, bagaimana merencanakan untuk produk-produk apa yang mesti di stok di gudang, itu adalah istri saya. Yang selanjutnya berkoordinasi dengan saya sebagai PIC supplier. Nah, selanjutnya ada quality control. Jadi quality control ini ada istri saya, Iza, dan juga saya. Jadi ini ada urutannya. Kalau kebetulan istri saya banyak kerjaan, jadi istri saya menugaskan saya. Jadi seperti itu. Walaupun saya di sini owner, kembali lagi kan dalam struktur organisasi, kepala gudang itu dipegang oleh istri saya. Jadi ketika istri saya memerintah saya, jadi saya harus mau. Jadi seperti itu. Nah, selanjutnya ada bagian packing. Di bagian packing ini ada istri saya dan juga satu karyawan saya. Alhamdulillah selama 2 tahun saya berbisnis, akhirnya bisa
merekrut karyawannya. Jadi untuk merekrut karyawan ini memang tidak sembarangan. Kalau memang pekerjaan kita benar-benar sudah anggapannya mentok ketika dikerjakan sendiri, rekrut karyawan itu adalah jalan terbaik supaya kita tetap bisa memikirkan bisnis itu supaya bisa berkelanjutan. Jadi seperti itu. Nah, untuk return barang ini dikelola oleh saya dan juga istri saya. Jadi ketika saya banyak kerjaan, maka yang selanjutnya mengerjakan adalah istri saya. Jadi ini adalah seputar bagaimana saya membangun super tim saya. Membangun super tim itu tidak perlu banyak ya. Yang penting kita tahu di mana unit-unit yang mesti kita kerjakan. Jadi ini kan formasi intinya ada saya dan istri saya. Yang penting itu adalah bagaimana kita bisa bekerja sama untuk menjalankan di bagian-bagian tersebut. Nah, sebelum saya membentuk ini, pastinya saya rundingan dengan istri saya, apakah mau di bagian tersebut atau tidak. Nah, perlu teman-teman ketahui, 3 bulan pertama ini diisi oleh saya semua yang ngerjakan ini. Kebetulan pada waktu itu memang istri saya masih bekerja sebagai karyawan di suatu perusahaan. Jadi yang pertama ngerjakan ini semua adalah saya. Kenapa ini harus terpenuhi semua? Kalau menurut saya, ketika saya memberikan suatu pelayanan, itu mesti optimal supaya usaha yang saya bangun ini bisa diingat oleh customer saya. Anggapannya seperti itu. Khususnya saya kan berjualan online ya. Saya tidak ingin mengecewakan pembeli ketika menerima barang. Makanya di sini di quality control ini benar-benar saya tekankan waktu itu ketika barang sebelum saya kirim itu pasti dalam keadaan sudah dicek dahulu terkait dengan kelengkapan produk, habis gitu fungsi produk itu semuanya dicek sebelum dikirim ke pembeli. Jadi supaya nanti ketika diterima oleh pembeli itu tidak dikecewakan pembelinya. Anggapannya barang sudah sesuai, tidak salah kirim dan fungsinya berjalan dengan baik, maka itu akan membuat pembeli menjadi senang berbelanja di toko kita dan insya Allah bisa berpotensi untuk repeat order di kemudian harinya. Jadi seperti itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan membangun super team. Jangan lupa untuk subscribe biar saya bisa terus bersemangat untuk membuat video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.